lawan Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, juara grup insya Allah. Vietnam insya Allah bisa kita kalahkan dan kita udah pinjam sepatu. Satu. Gak apa-apa. Gak boleh. Pakai celana ini aja. Ini apa lepis? Ini aja ya. Tadi cambuk bukan? Cambuk nanti. Yang kuning cuma satu. Ada di samping itu. Keselip dia keselip. Gojek di mana? Hah? Gojek apa? Gojek bola tanggal 4. Tambah sepatunya keren. Gak enak. Si kamu mau bayar apa? Dari itu mau bayar berapa? Nanti. Ada saksi. Tiket. Wasit. Iya. Mana sih? Wasit. Mana gua.
Lanjut. Nahan ya, udah datang. Oh iya. Lanjut. Insya Allah saya yakin Indonesia bisa menang dan juara grup lawan Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, juara grup insya Allah. Vietnam insya Allah bisa kita kalahkan dan kita udah latihan, berjuang dan semangat dari tim seniornya insya Allah menular ke tim usia 21-22 ini. Ya, tapi ini U22 ya banyak pemain muda semua gitu ya rata-rata ya, cuman seniornya itu yang dibawa kemungkinan tuh Asnawi, Arhan, terus ada 3 pemain keturunan yang kemarin main di kualifikasi Piala Dunia, ada Ivar Jenner, Justin Hubner sama Rafael Struijk. Kansnya seperti apa mungkin campuran pemain pengalaman, pemain muda sama pemain keturunan? Saya rasa kombinasi yang kuat dari Hubner, Struijk dan Ivan, mudah-mudahan bismillah komunikasi bagus, komunikasinya bagus dan bisa ngatur yang mudanya biar bisa lebih ngeredam, nggak emosional, nggak berebutan dan juga nggak serakah dalam permainan. Biasanya kan kalau udah bisa kontrol bola, nahan bola dan dia bisa ngatur posisi dan lain sebagainya, insya Allah Indonesia bisa berkembang dan jauh lebih baik lagi seperti yang kemarin. Karena kemarin juga bagus, counter attack-nya bagus, terus pertahanannya juga bagus, yakin juara. Langkah tepat nggak sih Sintayong nurunin pemain U22 di AFF kali ini? Jadi maksudnya kayak ajang pemanasan mereka untuk maju ke senior nanti persiapan. Betul, Sintayong ini hebat. Dia pemanasan kali ini untuk melangkah ke Piala Dunia selanjutnya. Lolos Piala Dunia, juara AFF. AFF kan? Iya. Ya. Juara Piala Dunia, juara AFF. Juara AFF, juara Piala Dunia. Nanti kalau lolos semifinal dan mungkin final ketemunya siapa nih, kan di grup sebelah ada Malaysia, ada Thailand juga. Prediksi saya insya Allah Indonesia bareng sama Vietnam, Malaysia bareng sama Thailand. Indonesia ketemu mana aja insya Allah masuk final. Okay. Kalau juara dunia kayak berat, tapi insya Allah mudah-mudahan masuk Piala Dunia. Kita kalau masuk Piala Dunia kita berangkat ke Amerika. Kita nonton di sana. Bip, di AFF main favoritnya siapa Bip nanti Bip? Hubner keren, Struijk juga keren. Thank you, Bib. Agak tinggi, Pak. Iya. Saya lihatnya kemana? Ke Masnya aja. Oke. Ya, Pak Ramdhani nih. Besok kita Garuda Muda nih U22 akan bertanding di Piala AFF nih. Gimana sih mungkin prediksi terus pandangan Pak Ramdhani selaku mantan pemain timnas seperti apa mungkin? Yang jelas pasti kalau nggak salah nanti dia akan kombinasikan sama beberapa pemain senior ya. Tapi yang jelas pemain muda yang nanti dipanggil sama Coach Sintayong ini pemain muda yang bukan nggak punya pengalaman. Mereka punya banyak menit bermain di Liga 1, bahkan di Liga 2 juga punya banyak pengalaman bermain. Dan kualitas mereka tuh sebenarnya juga sekarang bisa dibilang sama pemain muda, usia muda, tapi kualitasnya memang udah layak di senior. Jadi yang jelas untuk tim nasional saya optimis. Bisa melaju sampai ke babak final, saya optimis. Ya. Menurut Pak Ramdhani, langkah Coach Shin untuk menurunkan pemain muda nih ketimbang mayoritas pemain senior gitu, udah tepat belum sih? Yang jelas kalau misalkan untuk level Asia AFF, kalau saya sih memberikan kesempatan bermain yang banyak buat anak-anak muda yang di usia 22 ini untuk masa depan yang baik lah. Misalkan nanti ke depannya mereka punya pengalaman di level tim nasional mereka udah matang, otomatis ke depannya pasti saya yakin generasi kita akan lebih baik untuk ke depan. Ngelihat timnas kita yang sekarang nih, terutama kemarin senior juga baru mengalahkan Arab gitu, terus masih punya peluang yang cukup besar gitu untuk melaju ke round 4 Piala Dunia. Sekarang pemain mudanya juga bagus-bagus untuk berlaga di AFF. Melihatnya seperti apa timnas dibandingin era Mas Ramdhani dulu sama yang sekarang? Saya sih nggak mau ngebandingin ya, tapi yang jelas untuk tim nasional sekarang saya bangga
Terus saya juga selalu mengikuti terus, saya support, saya dukung Coach Sintayong dan juga teman-teman yang sekarang lagi berlaga di tim nasional. Mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia, insya Allah. Ya, kita besok AFF satu grup sama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Kansnya seperti apa untuk lolos dari grup dulu? Oh, yang jelas kansnya ada. Soalnya kalau bisa dibilang kalau Vietnam mungkin bagus ya, tapi beberapa tahun saya lihat mungkin mereka juga nggak terlalu stabil. Filipina juga saya yakin sih sama anak-anak muda sekarang, tetap saya yakin. Saya optimis. Kalau untuk tim nasional saya selalu optimis. Di grup sebelah juga ada Malaysia dan Thailand yang musuh berat bebuyutan yang Iya. udah menunggu gitu. Ada peluang mungkin nanti di semifinal atau mungkin final ketemu mereka? Ya pasti. Yang jelas kalau misalkan saya prediksi bahwa kita akan sampai di final, otomatis semifinal pasti kita harus ketemu sama mereka dan pasti teman-teman adik-adik juga pasti udah pada siap dan mentalnya udah teruji di liga kita. Lihat pemain muda sekarang nih udah pernah ada yang main bareng belum sih? Mungkin dulu masih main di Liga 1, Liga 2 gitu. Kalau saya di Persija si Doni Tri itu sebenarnya pernah dia beberapa kali dinaikin dari EPA untuk latihan bareng. Dia memang kualitas sih Doni Tri Pamungkas. Iya, oke. Kapten yang U22 juga dia di Oh si Arel kan Kadek Arel kan di Bali United bareng tuh. Anak memang bagus. Dia semakin banyak dia dapat kesempatan bermain, semakin bagus buat tim nasional kita dan juga Indonesia. Besok pembukaan lawan Myanmar dulu nih. Seperti apa mungkin nih lawan Myanmar? Kita punya track record yang bagus juga ya. Iya. Kalau sebenarnya sepak bola kita nggak bisa prediksi, tapi untuk bicara optimis, saya optimis kita pasti akan menang lawan Myanmar. Oke, ada pemain yang istilahnya favorit atau diunggulkan nih di skuad STY yang sekarang? Mungkin. Kalau saya sih Rizky Ridho sama ada 3, Rizky Ridho, si Kapten Jaysides sama si Verdon. Kalau untuk di U22 ini yang besok di AFF? Kalau U22 kayaknya anak muda semuanya merata deh. Dan yang kalau bimbingan senior udah teruji kualitasnya, jadi ya saya semuanya bagus. Oke, harapannya buat timnas di AFF kali ini? Mudah-mudahan juara. Buat sejarah, karena kita udah lama nggak pernah juara di AFF, mudah-mudahan tahun ini kita juara. Semangat. Thank you Bang Rahman nih. Sama-sama. Bang, aku belum minta kontaknya nggak Bang? Lagi rehat kualifikasi Piala Dunia 2006 kita Desember akan disambut lagi oleh Piala AFF nih. Seperti apa mungkin prediksi? Prediksi ya, memang selama Coach STY ini luar biasa ya dalam mengatur pemain gitu. Bahkan yang untuk AFF ini dia nggak panggil yang senior semua gitu. Karena ini bukan agenda FIFA kan gitu. Tapi aku prediksi akan kuat timnas kita meskipun nggak senior semua gitu. Karena apa? Karena memang mental kita sudah makin terbentuk. Apalagi kita ini Indonesia benar-benar masyarakatnya gila bola ya gitu. Jadi ini membuat pemain yang aku lihat sendiri sebagai pemilik klub semuanya semakin scale up gitu. Karena semua berlomba-lomba ingin tampil, semua berlomba-lomba ingin bela negara gitu. Jadi mudah-mudahan di Piala AFF ini kita akan dapatkan hasil yang maksimal. Apalagi dengan mentality kita negara-negara tetangga ASEAN, jujur kita sangat diperhitungkan. Jadi itu cukup membantu kita dalam lebih percaya diri dalam menghadapi Piala AFF. Artinya Abang setuju dengan langkah STY untuk memanggil mayoritas ya usia U22 ya? Iya. Yang senior tuh cuma sedikit. Sedikit. Arhan gitu aja. Iya, Setuju iya, ya? setuju dong. Karena biar dapat kesempatan juga kan lokal gitu. Kalau misalnya pemain naturalisasi semua yang dipanggil di Piala AFF, pasti pemain lokal kita akan sangat sulit nih ketika untuk untuk pertandingan di Piala Dunia 2000 untuk 2026 gitu. Oke. Kita satu grup sama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Filipina. Seperti apa untuk lolos dari grup? Aku yakin kan kita ini benar-benar jadi ini sih juara grup. Juara grup Lawan terberat di grup Vietnam sih. Vietnam ya. Iya. Tapi untuk kualitas timnas kita yang sekarang walaupun pemain muda untuk lawan Vietnam seperti apa mungkin bisa lebih baik? Jadi ini memang sangat berpengaruh ya, dimana itu kita Arab Saudi langganan Piala Dunia loh, dan kita bukan menang keberuntungan, memang dari materi pemain, terus spirit pemain, mentality pemain, semuanya luar biasa. Jadi pastinya semua pemain kita nanti untuk di Piala AFF ini pun akan maksimal gitu sih. Jadi pasti kita sangat memuaskan hasilnya kali ini.
Coach STY juga memanggil pemain keturunan, ada Justin Hubner, Ivar Jenner, sama Rafael Strijk. Tapi belum tahu bagaimana nanti karena infonya itu kalau mereka diizinkan kalau masuk semifinal. Semifinal ya. Jadi memang klub juga pinter ya, karena ini memang bukan agenda FIFA. Jadi pasti mengizinkan kalau misalnya sudah masuk semifinal dulu. Jadi ini memang PR besar buat Coach STY, di mana bisa memaksimalkan materi yang ada yang dipanggil gitu. Seperti itu sih. Iya. Nah di grup sebelah juga ada Malaysia sama Thailand yang musuh bebuyutan kita. Kansnya untuk bertemu mereka di semifinal atau mungkin ketemu di final nanti seperti apa? Jujur kita akan final lawan Thailand sini. Kita final lawan Thailand dan kita juara Piala AFF 2024. Iya. Apa namanya pemain favorit di AFF kali ini siapa? Mungkin ada pemain muda favorit gitu selain kebetulan pemain saya dipanggil ya dari FC Bekasi, kiper Cahya. Ya, dari Persija saya beli untuk FC Bekasi agar dapat kesempatan bermain, dan Cahya cukup luar biasa dari segi mental dan sebagainya. Tentunya saya support full untuk pemain saya pribadi, Cahya. Lalu untuk beberapa pemain yang menurut saya Arhan ya, dia saat ini memang pingin menunjukkan tapi memang dapat menit bermain sedikit, pasti dia akan bersinar di Piala AFF kali ini. Begitu juga kapten kita Asnawi akan bersinar, dan pemain-pemain muda bisa bersinar di Piala AFF kali ini gitu. Ya, makasih Mas.